Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Gua ingin membahas, jadi ini ada informasi dari Chris Wheeler dari Daily Mail ya. Gua akan ambil kutipannya dari Center Devils, di mana diinformasikan bagaimana dressing room Manchester United ini berpendapat terkait dengan Ruben Amorim ini terungkap. Disebutkan ya, atau Ruben Amorim di salah satu wawancara mengatakan bahwa saya memiliki banyak masalah dan pekerjaan saya di sini sangat susah, tapi saya terus memegang teguh kepercayaan saya, artinya kepercayaan sistem bermain yang ingin dibangun ya, filosofi dan lain-lain. Nah, saat ini Manchester United memiliki rekor yang terburuk dalam 25 laga di Premier League ya, di Liga semenjak tahun 1974, di mana pada saat itu mereka terdegradasi. Nah, bahkan disebutkan oleh Daily Mail bahwa, atau Chris Wheeler ya, keadaan saat ini di dressing room itu kita bisa saja mendapatkan satu hasil bagus, tapi mungkin kita tidak akan beruntung di waktu lainnya. Lalu disebutkan juga bahwa beberapa pemain Manchester United ini mulai kehilangan kepercayaan di sistem Ruben Amorim, di mana hasil dan juga performa terus menderita ya. Dia sendiri masih mendapatkan support dari para pemain, tapi kepercayaan terkait dengan metodenya ini mulai diragukan. Dan ya, ini juga terkait bagaimana hasil dari Manchester United yang terutama di pertandingan Premier League ya, sulit untuk menang. Dan ini juga disebutkan lebih banyak digantungkan atau hasil-hasil tersebut dari momentum-momentum kualitas individu dan juga keberuntungan ya, artinya hasil-hasil bagus atau kemenangan yang diraih itu lebih sering karena kemampuan individu dan juga keberuntungan dibandingkan dengan adanya perubahan atau disebabkan oleh taktik, katakanlah seperti itu. Dan ini juga mengingatkan gua bahkan ketika Manchester United menang ya menghadapi Southampton misalnya, pada saat itu juga Manchester United sempat tertinggal dulu ya, bermain pun juga tidak selalu bagus di periode permainannya. Ketika Manchester United menang menghadapi Fulham pun juga demikian ya, menang dengan tipis. Ada cracking goal pada saat itu yang membedakan. Jadi hal-hal tersebut itu yang disebutkan di Daily Mail ya, yang bagaimana para pemain ini melihat hasil-hasil yang terjadi di Manchester United. Walaupun demikian ya, walaupun ada kritik-kritik, Ruben Amorim tetap tegas tidak akan merubah prinsip taktiknya di Manchester United, dan dia menunjukkan adanya komitmen terkait dengan filosofi melatihnya. Ya, dari sini gue sudah pernah bahas juga ya, kalau nggak salah di salah satu konten di Football United juga, yang hampir sama, artinya para pemain mulai meragukan ya kan, situasi di Manchester United di bawah Ruben Amorim, walaupun mereka masih percaya. Jadi dari hal ini saja menurut gue ada sedikit kontradiksi. Tapi menurut gue secara ringan amatiran, baik itu pemain, baik itu fan, sangat wajar sekali lagi mereka memiliki keraguan di sistem Ruben Amorim. Kenapa? Hasil yang didapatkan oleh Manchester United ini buruk sejauh ini. Memang pada saat bulan-bulan awal, November, Desember,
Ada argumen yang mengatakan bahwa Ruben Amorim masih baru nih ya, belum ada pengalaman, belum ada pengetahuan. Terus berjalan waktu ini, tapi ternyata memasuki bulan Januari dan pertengahan Februari, Manchester United dari sisi hasil dan juga penampilan masih sama nih, jauh dari konsisten. Bahkan musim lalu, ketika Manchester United banjir cedera, ini tidak konsisten iya, tapi tidak sedrastis saat ini. Sehingga ya Manchester United sampai harus tenggelam di peringkat ke-15. Ini bukan hal yang bagus tentu saja. Nah, keraguan-keraguan tersebut menurut gue sangat wajar. Dan menjawab keraguan tersebut ada satu poin penting menurut gue secara ringan amatiran. Yaitu adalah dengan hasil kemenangan. Mau Manchester United main bagus, dominan, menguasai pertandingan, menciptakan banyak peluang, tapi kalau pada akhirnya Manchester United kalah, ini kepercayaan dari fans, dari pemain akan turun. Dan ini bukan hal yang bagus. Semakin lama, ini akan semakin terakumulasi dan semakin besar. Ujung-ujungnya, ya ini bisa berdampak ke Ruben Amorim juga menurut gue. Ya, semua sepakat Ruben Amorim harus dapat support, harus dapat waktu. Tapi jangan lupa Ruben Amorim ini juga bekerja dengan para pemain yang ada saat ini. Ada pendapat-pendapat yang mengatakan ya kalau pemainnya tidak suka dengan Ruben Amorim, ya sudah singkirkan saja pemain-pemain tersebut. Menurut gua, nampaknya pendapat tersebut tidak salah, tapi menurut gua kurang tepat. Kenapa? Menyingkirkan pemain, menjual pemain, atau bahasa agak sedikit kasarnya membuang pemain, pada kenyataannya ini tidak pernah mudah di Manchester United. Lihat apa yang terjadi di musim dingin kemarin tentang Marcus Rashford yang berapa lama tidak diberi kesempatan di Manchester United untuk dalam tanda kutip sekedar meminjamkan saja. Manchester United ini tidak mudah prosesnya. Lalu terkait dengan Garnacho pun juga demikian. Yang kabarnya Manchester United membuka pintu kesempatan jika memang ada tawaran yang bagus. Tawaran bagus tidak pernah datang. Lalu Casemiro pun juga seperti itu. Pemain-pemain lain, Victor Lindelof, Christian Eriksen yang sebelum bursa transfer musim dingin dikatakan ya Manchester United ini ingin melepas mereka di musim dingin dengan harapan ada pemasukan ya kan. Karena mereka menuju kontraknya habis di musim panas dan nampaknya tidak akan diperpanjang. Tidak pernah terjadi. Mereka akan menghabiskan periode sampai dengan musim panas ini di Manchester United. Artinya, kesimpulannya, tidak mudah bagi Ruben Amorim untuk, kalau pemain itu tidak bagus, tidak meragukan atau seperti apalah, mengalami kesulitan dengan pemain, maka solusinya adalah membuang pemain atau menjual pemain. Menurut gue tidak sesederhana itu. Dan kalau melihat ya, salah satu tugas pelatih menurut gue juga memaksimalkan pemain yang ada. Dia sudah memiliki waktu bulan November, Desember, Januari, dan katakanlah nih bulan Februari. Dengan segala dinamika yang ada, gue harapkan sih sebenarnya dia sudah mulai lebih mengetahui karakter pemain. Ya pada saat ini Manchester United ada hantaman badai cedera. Pemain-pemain pilar dari sistem Ruben Amorim ini tidak tersedia. Tapi menurut gua, ya ini salah satu tantangan pelatih profesional, bukan hanya Ruben Amorim. Ange Postecoglou pun juga memiliki hal yang sama. Oleh karena itulah dia memiliki pendapat yang lain juga ya ketika ditanyakan terkait dengan keadaan Ruben Amorim yang mengalami badai cedera. Musim lalu Manchester United pun juga demikian. Dan ya gua menilai sekarang ini harus gue berharap ada perbaikan, terutama dari sisi hasil dulu. Artinya Ruben Amorim sebagai pelatih, gue tahu dia ingin membangun sebuah filosofi, membangun fondasi permainan Manchester United yang dia inginkan, yang dimana itu juga tidak mudah. Sistem yang dibawa ke Manchester United ini sistem yang baru menurut gue. Bahkan periode-periode sebelumnya, bahkan mungkin ini asing bagi Manchester United. Bermain dengan sistem 3 back,
Tidak bermain dengan fullback, bermain dengan wingback, dengan pemahaman permainan ya, filosofi juga sistem yang berbeda. Ini butuh waktu, iya. Tapi jangan lupa, kompetisi pun juga berjalan. Dan menurut gua, mungkin ada juga yang mengatakan bahwa ya yang penting Manchester United tidak degradasi. Oke. Tapi kalau Manchester United, yes, sampai akhir musim tidak degradasi, tapi mendapatkan hasil buruk yang terus-terusan, ataupun mendapatkan kemenangan dengan lebih banyak mengandalkan aksi individu dan juga keberuntungan, kepercayaan diri dari para pemain sekali lagi ini mungkin tidak bisa seutuhnya. Dan menurut gua, sebagai head coach, dia juga harus memberikan pendekatan taktikal dan juga personal. Dan kalau sampai kabar ini betul ya, ada keraguan dan segala macam, ya ini menunjukkan hal yang wajar sebenarnya. Tapi di sisi lain ini seperti juga dalam tanda kutip warning bagi Ruben Amorim. Gua secara ringan amatiran, gua selalu ada 110% di belakang manajer. Gua tidak ingin ada pergantian manajer dalam waktu singkat lagi di Manchester United. Tapi ini juga berarti Ruben Amorim harus melakukan sesuatu. Dia tidak masalah sih menurut gua, tetap memegang prinsip, kaku dalam memegangnya, nggak masalah menurut gue. Tapi di sisi lain dia juga harus lebih, apa ya menurut gue, lebih melihat keadaan saat ini juga seperti apa gitu loh. Jadi mungkin modifikasi-modifikasi kecil itu bisa dilakukan di sistem permainan taktikal Manchester United. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.